Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar salah satu meme coin yaitu BONG, yang mana meme coin satu ini udah terkoreksi cukup signifikan. Dan kalau kita ukur dari topnya, di sini kita ukur dari topnya ke titik harga sekarang lebih kurang udah minus sekitar 80% lebih, teman-teman. Dan tentu karena ini adalah pembahasan seputar meme coin, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini seperti biasa ya, kita akan coba intip dulu dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Nah, di sini kalau kita intip dari coinmarketcap.com dan kita coba sortir ya dari sektor memes. Di sini kita slide ke bawah, maka kita akan menemui BONG ini ada di posisi ke-74 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan di sini kalau kita urutin dari sektor memes, actually BONG ini menempati posisi ke-1, 2, 3, 4 ya dan 5, teman-teman. Di sini lebih tepatnya BONG ini menempati posisi ke-5 kalau kita sortir dari segi market cap-nya token-token memes aja. Dan di sini BONG tepat berada di antara official Trump dan juga Floki nih, teman-teman, buat posisinya. Dan kalau kita coba lihat nih, memang dalam beberapa waktu terakhir kalau kita lihat dari sini, teman-teman, BONG ini ada peningkatan open interest ya dalam 24 jam terakhir di sini sebanyak 10,85%, teman-teman, untuk BONG ini sendiri. Dan kalau kita lihat by chart, sebenarnya BONG ini ya teman-teman harus realistis ya, meskipun memang di sini ada kenaikan yang lumayan, teman-teman, dari demand zone ini, yang mana kenaikannya kalau kita ukur nih lebih kurang 20% lebih, teman-teman. Tapi teman-teman harus realistis, ya kalian lihat teman-teman, untuk koreksinya juga udah cukup signifikan buat BONG ini sendiri. Dan di sini saya akan coba kasih beberapa probability yang mungkin terjadi sama harga atau price action dari BONG ini, tapi tentu saya bisa salah, jadi teman-teman jangan dianggap sebagai acuan untuk berinvestasi atau melakukan trading tertentu, tapi teman-teman bisa nih untuk dapat gambaran untuk price action BONG ke depannya, yang mana tentu ini based on POV saya atau berdasarkan pendapat saya pribadi, teman-teman. Dan langsung aja, yang pertama di sini memang ada probability ya, yang mana BONG ini bisa aja nih untuk coba testing lagi ke resistance-nya atau ke supply area-nya yang ada di atas ini. Kenapa demikian? Karena salah satu reason-nya adalah BONG ini ternyata cukup masih respect atau masih cukup mendapatkan reaction yang positif dari demand area-nya, which means di sini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini banyak sekali pantulan-pantulan dari BONG yang terjadi, dan ternyata di sini juga masih di-respect untuk demand area-nya, teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba intip juga nih dari price action sebelumnya ya, setiap kali BONG ini hit dari demand area ini, BONG ini selalu memberikan performance yang cukup baik, teman-teman, yang mana di sini kalian bisa lihat nih ketika dia hit, dia mengalami kenaikan yang lumayan, teman-teman. Apalagi yang di sini ini memulai rally BONG ya yang cukup signifikan. Dan di sini mari kita lihat apakah demand area ini bisa berperan seperti sebelumnya, berperan dengan baik, yang mana attract atau menarik demand untuk setidaknya mengakumulasi BONG ini sehingga BONG ini bisa mengalami penguatan secara price action-nya lagi, teman-teman. Ditambah buat stochastic RSI-nya yang udah berada dalam kondisi oversold, dan tentu ya jika memang stochastic RSI ini ada rebound atau bouncing ke atas, ini sangat mungkin untuk diikuti oleh price action dari BONG ini sendiri juga, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat nih untuk targetnya jika memang dia berhasil hit ke resistance ya di sini. Nah, teman-teman tuh bisa lihat berapa persen untuk mencapai lebih kurang resistance-nya yang ada di atas sini. Dan meskipun demikian, teman-teman, dan kalaupun probability tersebut benar, teman-teman nggak bisa mengelak bahwasannya ini BONG sudah masuk ke downtrend-nya, dan sangat mungkin nih, teman-teman, dia cuman membentuk pergerakan yang lebih kurang kayak gini, teman-teman. Itu mungkin aja, teman-teman ya, dan dia mengalami lanjutan koreksi ke bawah. Dan dari POV saya pribadi, BONG ini still bearish atau masih berada dalam kondisi bearish-nya. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang holder BONG, hopefully harapannya bisa dikasih napas dulu nih untuk dia coba testing ke supply area-nya dulu, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau teman-teman mau lihat nih, buat BONG ini bisa kembali perform, salah satu indikasinya adalah yang mungkin teman-teman bisa pantau adalah ya harapannya deh BONG ini bisa breakout dari supply area ini, meskipun saya tahu ini nggak gampang karena butuh liquidity yang cukup besar. Dan ya kalian bisa tahu ya bahwasannya kondisi makroekonominya sekarang juga masih belum terlalu mendukung, mengingat masih adanya perang tarif dan lain-lain.
Dan tentu ya, kalau teman-teman punya let's say punya budget nih, misalkan teman-teman bayangin beberapa pihak-pihak yang punya liquidity besar, itu punya budget untuk berinvestasi, I think mungkin meme coin adalah pilihan nomor keberapa teman-teman. Jadi, bukan pilihan yang utama dan mungkin di tengah kondisi, eee, ketegangan yang ditimbulkan akibat tarif dagang dan lain-lain mungkin ya mungkin aja aset yang lebih safety akan mendapatkan liquidity, lebih banyak untuk sementara waktu ini teman-teman. Dan mungkin meme coin ini nggak akan jadi primadona utama seperti sebelum-sebelumnya, tapi let's say deh buat Bong ini berhasil breakout dari supply area ini, maka ini akan menjadi salah satu indikasi yang baik untuk price action atau pergerakan dari Bong, tapi sekali lagi saya tahu ini nggak gampang teman-teman, karena butuh liquidity yang besar. Sebaliknya kita harus lihat dari perspektif lain, di mana ya kayak yang tadi saya katakan teman-teman, ada potensi dia untuk testing aja kemudian baru, turun lagi atau mengalami penurunan yang lebih signifikan lagi, atau justru dia ternyata langsung nih teman-teman, dia nggak mampu bertahan di demand area ini dan justru kita dikasih closing dalam keadaan negatif teman-teman, itu juga mungkin aja. Dan jika hal ini yang terjadi, maka ya teman-teman harus realistis nih, bahwasannya Bong ini udah breakdown dari demand area yang sangat-sangat krusialnya, dan untuk pertama kalinya, Bong ini jika memang harus breakdown dari demand area ini, maka secara valid ya, Bong ini akhirnya harus membentuk yang namanya all time low, yang mana kan kalian bisa lihat nih, ini harga terendah dari Bong setidaknya di chart ini, dan jika memang Bong ini harus breakdown ke bawah, maka Bong ini akan secara valid membentuk, eee, price action yang menandakan kita atau memberikan sign kepada kita dia membentuk all time low, dan tentu secara bias maka pelaku pasar akan lebih memandang Bong ini secara bearish, teman-teman. Dan seperti biasa, ini adalah beberapa habit yang mungkin sering terjadi pada price action dari beberapa koin-koin kripto, yang mana jika dia breakdown, dia akan testing dulu baru, mengalami penurunan yang lebih lanjut dan ya lebih kurang seperti itu teman-teman, buat beberapa probability dari price action-nya. Dan di sini kalau kita lihat beberapa data seputar Bong, nah let's say kita coba intip di sini. Nah, untuk Bong ini, kita bisa lihat ya dalam 24 jam terakhir, di sini, ada sekitar 212,37 ribu US dollar yang terlikuidasi dalam ya 24 hour ya. Dan di sini, ini didominasi oleh posisi long, tapi sebenarnya nggak beda jauh untuk long sama short-nya juga ya lebih kurang mirip-mirip teman-teman. Dan di sini kalau kita coba amati juga dari segi analitiknya, buat Bong ini sendiri kalau kita coba lihat teman-teman, kita slide ke bawah. Nah, di sini performa Bong ini di Q1 ya sangat mengecewakan ya sebenarnya kalau dibandingin sama tahun 2023 dan 2024 yang mana return-nya seratusan dan 200-an% teman-teman. Tapi di Q1 tahun 2025 ini sangat disayangkan tercatat udah minus 61,9% dan dari bulan Januari sampai Maret ini semuanya minus teman-teman. Apalagi di bulan Februari ini minus 45% lebih teman-teman ya. So let's see apakah di bulan Maret ini at least Bong ini bisa memperbaiki return-nya jadi lebih positif atau mungkin bisa jadi hijau atau mungkin justru akan jadi lebih negatif nih teman-teman. Mengingat di bulan Januari dan Februari ini juga cukup negatif ya. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah seputar Bong ini, dan apakah Bong ini mungkin menurut teman-teman masih jadi pilihan meme coin yang menarik atau justru menurut kalian better meme coin lain nih dibandingkan, Bong ini. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga kayak biasa ya, buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu, jangan sungkan, boleh banget buat request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang berkenan nih, boleh banget buat follow Instagram account saya, buat nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi ke depannya. Ini buat username-nya teman-teman bisa, lihat sendiri. Dan coba teman-teman boleh banget buat komen juga, kalau misalkan kalian ada konten-konten mungkin ada pembahasan seputar kripto dan investasi yang menurut kalian menarik dan mau saya bahas, boleh banget kasih ide dan saran juga di kolom komen. Dan nanti kalau misalkan menurut saya cukup menarik, akan saya buat mungkin dan saya post di Instagram account saya. Dan that's all seputar pembahasan Bong pada video kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan I'll see you in the next video.